Bapak Yusuf atas kesempatan yang diberikan. Jadi Shalom, nama saya lengkap Nafisatul Afida. Dari namanya juga kelihatan ya, saya berasal dari background latar belakang Muslim dulu. Keluarga saya termasuk Muslim yang taat ya, apalagi ayah saya gitu. Jadi di keluarga saya itu kalau dari pendidikan aja misalnya ya, saya kecil itu dari kecil sudah pakai hijab, nggak pernah saya lepas hijab. Jadi dari kecil sudah disekolahkan di MI atau Madrasah Ibtidaiyah kalau yang umum ya setara SD gitu. Di keluarga ayah saya itu semua anak-anaknya pasti itu dari kecil dikasih pendidikan agama, bahkan menjadi aib bagi keluarga kalau anak-anaknya sekolah di sekolah negeri kalau bukan di sekolah yang agama gitu ya. Bahkan mereka sampai ke jenjang tinggi itu mondok ya istilahnya, sampai kuliah mondok, kemudian lulus mengabdi begitu dan seterusnya. Cuma saya nih satu-satunya yang nggak mondok, meskipun dari kecil sudah MI, cuma besarnya saya nggak mondok, saya di SMA umum waktu itu, SMA negeri ya. Nah saya ini 3 bersaudara, saya yang paling tua, otomatis saya ini sebagai contoh lah ya buat kedua adik saya gitu. Jadi orang tua menaruh harapan besar kepada saya. Saya selama ini juga tidak pernah yang aneh-aneh ya, yang neko-neko. Keluarga juga kan dibesarkan dari semuanya lah, dari segi ayah, dari sisi ibu, nggak ada satupun yang di luar muslim atau yang kenal sama orang yang di luar muslim, nggak ada. Semuanya murni muslim semua. Juga di keluarga ayah saya itu bude-budenya gitu ya, biasanya menjadi pembicara khotbah di acara wedding pernikahan gitu. Ayah sendiri juga sampai saat ini masih menjabat profesi sebagai imam yang biasa di masjid gitu, jadi ketua takmir masjid sampai sekarang gitu. Jadi kebayang ya saya di lingkungan yang sama sekali nggak kenal kalau agama lain yang terbaik ya menurut keluarga saya, dan saya juga waktu itu ya muslim, nggak ada agama selain itu. Sampai di suatu ketika pada tahun 2018, saat itu usia saya 24 tahun lah, dan sekarang usia saya sudah 30, artinya saya waktu dibaptis itu saya umur 25, jadi saya sudah 5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Di usia 24 itu saya mendapatkan mimpi yang pertama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Mimpinya ini unik ya, jadi waktu itu saya melihat diri saya mendapatkan sebuah buket bunga gitu, bukan buket bunga ya, buket yang kalau kita misalkan ada acara wisuda atau ulang tahun atau perayaan apa gitu, karangan bunga, karangan buket, tapi isinya waktu itu bukan bunga, kan ada yang diisi uang, ada yang diisi makanan. Saat ini ya kayak gitu kan lagi viral gitu, lagi tren lah. Nah waktu itu di mimpi saya itu buketnya isinya boneka Barbie. Nah boneka Barbie ini memakai baju pink pengantin. Nggak tahu ya, mungkin karena warna favorit saya memang pink ya. Nah waktu itu saya merasa heran, dalam rangka apa saya dapat hadiah gitu. Kan saya juga wisuda sudah lama, terus nggak lagi ulang tahun, nggak lagi ada apa-apa lah intinya. Terus yang membuat saya lebih heran lagi, siapa ini pengirim hadiahnya begitu kan. Nah ada sepucuk kayak surat kertas gitu ya, di balik dari boneka Barbie itu biasanya kan ada from gitu kan, dari siapa. Ketika saya tarik kertas itu kan 2 dimensi ya saudara-saudara. Waktu saya ambil kertas itu tiba-tiba berubah gitu menjadi 3 dimensi bentuknya. Jadi dia berubah menjadi miniatur patung Yesus Kristus itu. Nggak sampai situ, patungnya bergerak, kedua tangannya itu gerak memeluk boneka Barbie itu dari belakang. Tentu saja saya sangat terkejut waktu itu, saking terkejutnya saya banting, saya lempar buket itu sama boneka Barbie-nya ke lantai. Saya kagetnya kan, loh ini bukannya Tuhannya orang Kristen gitu kan, saya muslim ngapain dapat mimpi begini gitu kan. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu ya, bangun itu saya keringetan di kepala sini, sambil saya itu nggak langsung beranjak dari tempat tidur, masih duduk gitu kan, termenung 10 menitan lah memikirkan mimpi itu, kok bisa gitu ya. Nah setelah itu saya anggap itu adalah iblis gitu kan, setan mungkin mau menguji keimanan saya gitu. Saya abaikan gitu. Jadi setelah mengalami mimpi itu saya tetap sholat seperti biasanya, tetap jamaah ke mushola, tetap ngaji ya seperti biasanya gitu. Kemudian 2 minggu dari mimpi yang pertama, saya dapat mimpi yang kedua. Jadi mimpi yang kedua itu tentang ayat-ayat Alkitab. Oh ya maaf, setelah mimpi yang pertama itu saya kan berikutnya itu, hari-hari berikutnya itu kayak ngelamun gitu kan, memikirkan, penasaran, ada rasa penasaran dari diri saya kan. Akhirnya saya ingat bahwa waktu kuliah saya punya teman Kristen gitu, laki-laki gitu. Saya beranikanlah bertanya gitu. Akhirnya saya mau
Awalnya saya iseng-iseng bertanya aja, kemudian karena jawabannya kan banyak pertanyaan yang muncul dari saya tentang Yesus itu siapa, kenapa dia bisa disebut Tuhan, kenapa dia mau disalib, kenapa nggak kabur gitu kan ya. Nah, setelah itu saya saking penasarannya Alkitab dari teman saya ini. Kebetulan waktu itu saya dikasihnya yang perjanjian baru, kata teman saya, ini aja nih kamu baca, kalau dari perjanjian lama kamu bingung gitu, kalau kamu mau kepo dengan Tuhan Yesusnya, ini dia baru ada di perjanjian baru gitu. Saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kemudian setelah saya baca itu 2 minggu kemudian saya dapat mimpi yang kedua yang saya cerita tadi. Jadi ini tentang ayat-ayat Alkitab gitu ya. Cuma ayatnya itu karena mimpi ya nggak jelas. Jadi saya kayak dapat kertas panjang gitu kan perimpinan. Di situ memang saya baca ada Matius, ada Lukas, Yohanes, terus yang terakhir itu ada Mazmur. Nah yang Matius, Lukas, Yohanes ini cuma satu paragraf gitu kan, kecil-kecil tulisannya saya nggak kelihatan, cuma yang dicetak tebal itu saya yakin saya baca itu judulnya seperti itu ya, Matius, Lukas, Yohanes. Terus yang kemudian yang Matius itu yang paling panjang gitu. Kemudian saya bangun lagi ya, saya yang kedua ini baru mulai berpikir keras nih, kok ini kedua kalinya ya, apa karena efek saya habis baca Alkitab gitu kan. Kemudian saya makin penasaran, akhirnya saya baca lagi Alkitabnya, baca lagi gitu kan beberapa lembar. Kemudian gak lama, 3 hari setelah mimpi yang kedua, saya dapat mimpi nih yang ketiga. Nah, mimpi yang ketiga itu ayat jelas. Yang tadi mimpi kedua saya nggak tahu isi ayatnya apa. Yang ketiga ini mimpi yang jelas. Jadi waktu itu saya settingnya ada di teras. Waktu itu adik saya masih kecil ya, masih berumur ya sekitar 5 tahunan lah. Ada banyak teman-teman dia waktu itu di teras berkumpul main, duduk melingkar gitu kan. Nah, ada satu nih temennya yang dia itu nggak ikut di gerombolan ini, jadi dia duduk terpisah sendiri. Saya samperin waktu itu, saya datengin, dia lagi pegang tablet gitu kan, nonton video. Saya lihat ternyata yang ditonton itu video dewasa. Nah waktu itu saya tegur, bukan video dewasa yang vulgar ya, jadi kayak video yang ya ada orang dewasa pakai baju ketat, terus mereka sedang menari kayak gitu. Terus saya tegur, saya bilang ini tontonannya nggak sesuai dengan usia kamu gitu. Jadi tabnya saya ambil, terus saya suruh gabung ke teman-temanmu yang lain gitu, yang sedang main kertas waktu itu, sedang menggambar gitu. Setelah saya ambil, saya duduk mengawasi mereka dari jarak sekitar 3 meter lah. Tetap saya lihat gitu kan. Kemudian tiba-tiba dari atas gitu ya, dari langit, jatuhlah sebuah kertas putih polos gitu, tepat di depan saya gitu, tertelungkup di lantai. Kemudian saya buka, isinya adalah ayat Alkitab jelas, yaitu aku datang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang saleh, tetapi untuk orang yang berdosa gitu. Nah, setelah dapat mimpi jelas yang ketiga itu, saya seperti melihat kilas balik tentang kehidupan saya ya. Benar saya bilang, meskipun saya hitungannya muslimah yang taat, yang nggak pernah ninggalin sholat, yang puasa gitu ya, bahkan sholat juga saya nggak terima 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, ada sholat duha, ada sholat tahajud gitu, puasa, tiap puasa sunnah, puasa wajib semuanya. Tapi dalam hidup saya itu ya, tentulah saya pernah jatuh dalam dosa gitu kan. Kemudian saya juga ada saat merasakan yang kekosongan dalam diri saya ya, meskipun saya melakukan semua liturgi keagamaan, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan gitu ya, tidak bisa diisi kekosongan saya gitu. Jadi seperti benar-benar Tuhan itu berbicara dengan saya lewat mimpi yang ketiga itu. Nah setelah itu saya makin getol tuh ya untuk mencari tahu ya perbandingan gitu. Jadi selama itu total waktunya 1 tahun itu saya melakukan riset, saya belajar pribadi. Jadi saya melihat tiap hari ini saya sempatkan untuk mendengarkan kesaksian gitu ya. Kesaksian dari dua belah pihak, kesaksian orang yang murtad dari Kristen keluar gitu, kemudian dari yang sebaliknya Muslim yang jadi Kristen, dua-duanya saya dengerin. Kemudian saya juga Al-Quran tetap dibaca, saya tetap mendalami ya, saya baca sama artinya, juga Alkitab saya baca. Jadi itu ya, saya melihat kesaksian dari dua belah pihak, kitab saya baca dari dua belah pihak. Harapan saya haus, harapan saya menemukan sebuah kebenaran gitu. Sampai akhirnya di suatu titik ya, setelah 1 tahun itu saya bergumul, tetap saya bingung gitu ya. Saya bingungnya itu di satu sisi, di hati kecil saya itu saya merasa bahwa ajaran yang ada di Alkitab itu kan, ajaran yang diajarkan Yesus itu kan terutama masalah kasih ya,
saya damai sejahtera gitu. Terus ketika saya mendengarkan lagu-lagu pujian Kristen, saya damai sejahtera. Jadi hati saya itu sudah condong kepada mau ikut Yesus, tapi diri saya yang lain juga merasa takut gitu. Takutnya itu ya karena takut orang tua gimana gitu kan. Saya anak pertama, kemudian ayah saya juga suatu tokoh masyarakat yang disegani sebagai imam begitu kan, nanti mau taruh di mana gitu kan, bukan orang tua saya, kayak seolah-olah gagal untuk mendidik anak. Jadi ketika saya sudah sampai di titik yang ingin menyerah, saya berdoa waktu itu. Saya masih ingat sholat isya ya di musola dekat rumah saya. Benar-benar saya sudah mau menyerah dengan keadaan gitu. Saya bingung di persimpangan ini mau ambil jalan yang mana. Ketika saya sujud di sholat sunat terakhir itu, sampai sajadah saya itu penuh dengan air mata saya. Saya berdoa gitu kan. Berdoanya itu sudah bukan yang ke Tuhannya orang Muslim. Jadi saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan mana yang benar, Tuhannya orang Muslim atau Tuhannya orang Kristen. Saya mau Tuhan menantangmu gitu, dalam istilah kasarnya ya. Siapapun yang benar-benar Tuhan, maka berikanlah saya mujizat gitu. Tunjukkanlah saya suatu kebenaran, berikan hati saya damai sejahtera untuk saya mantap melangkah antara mempertahankan keyakinan saya ataukah saya memeluk agama baru gitu. Waktu itu saya begitu. Sampai saya pulang ke rumah, itu kan jemaah itu sudah habis ya, sudah pada pulang ke rumah. Ibu saya heran, nanya, nggak sekalian kamu tidur di musola gitu, kok lama banget sholatnya baru pulang gitu. Saya nggak jawab waktu itu, saya langsung masuk kamar lagi, saya bergumul. Nah kemudian beda malam ya, ini saya mengalami mimpi lagi gitu kan. Mimpi ini saya tindihan kalau dalam Jawa ya. Jadi kondisi di mana badan saya ini seolah-olah sudah bangun, mata saya itu sudah bisa melihat ruangan sekitar kamar saya, tapi mau bangun itu susah, kayak ada yang menghalangi gitu, kayak berat gitu. Terus mau nafas susah, kayak ada yang nyekek gitulah istilahnya, kayak ada yang mencekik gitu. Nah kemudian saya baca ayat kursi, kan dulu di pengajaran saya yang dulu katanya itu ampuh ya untuk mengusir segala jin, segala setan gitu. Ayat kursi itu sampai selesai saya baca, tetap saya merasakan ketindihan itu, nggak bisa lepas. Kemudian saya baca sholawat kepada Nabi ya, Nabi Muhammad gitu kan, katanya kalau yang mendoakan keselamatan buat beliau, maka yang mendoakan juga akan diselamatkan. Sampai saya mulut saya capek baca sholawat, nggak bisa lepas. Baca sholat pendek, surat pendek Al-Ikhlas, apa sampai Anas, tetap aja nggak bisa lepas. Kemudian saya ingat gitu, ada Alkitab yang saya baca di saat itu kan ada murid-murid Tuhan Yesus ya, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Iseng lah waktu itu, memang saya belum percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi ya kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Coba saya mau buktikan itu yang ada di ayat Alkitab. Pertama kalinya itu saya di mimpi itu ngomong dalam nama Tuhan Yesus gitu, saya ngomong begitu. Dan ternyata saudara lepas gitu. Bahkan sebelum itu saya melihat ada sosok seperti Bunda Maryam gitu ya, pakai tudung serba putih gitu, bilang kepada saya, hati-hati ya, si jahat itu sering masuk melalui luka gitu. Saya awalnya nggak ngerti omongan itu, kemudian pokoknya akhirnya saya bisa lepas lah. Nah dari situ kayak apa ya, semakin makin perasaan saya untuk hasrat saya untuk mengikut Tuhan itu semakin besar gitu. Terlebih ketika saya membaca sejarah tentang turunnya Alkitab, tentang turunnya Al-Quran gitu kan, ada kejanggalan demi kejanggalan yang saya baca, ada di mana yang musaf-musafnya itu hilang, kebakar, ada yang dimakan domba kayak gitu, yang selama ini saya anggap semuanya itu sempurna gitu. Ternyata banyak hal yang nggak saya ketahui selama saya belajar setahun itu. Saya baca sejarah dan lain-lain, saya baca buku juga, itu buku Finding Seeker Allah, Finding Jesus, itu juga bagus buku itu, saya baca semua. Jadi titik balik saya ada di situ. Kemudian saya diam-diam mulailah itu mengikis kepercayaan lama saya. Namun ya itu, saya merasa bahwa enggan gitu, harga yang harus dibayar kayaknya Tuhan masih terlalu mahal untuk saya. Saya nggak siap kehilangan keluarga, saya nggak siap membuat malu keluarga, saya nggak ngerti masa depan saya gimana gitu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau ingin aku mengikutmu, saya minta dong tanda 3 lagi Tuhan gitu. Kan setelah itu saya sudah nggak pernah ya, setelah 3 mimpi yang spesifik itu saya nggak pernah mimpi-mimpi lagi. Kemudian setelah saya berdoa begitu, setelah setahun nggak mimpi, Tuhan memberikan tanda lagi gitu. Nah tanda yang pertama ini, saya punya sahabat di Surabaya. Saya kan dari Jawa Timur ya, di Gresik gitu. Jadi sahabat saya di Surabaya ini nyapa saya, telepon tiba-tiba, apa kabar Vida? Ya baik, kenapa gitu. Tumben saya tanya gitu.
oh ya saya semalam mimpi awakmu gitu kan, katanya mimpi kamu gitu. Oh ya mimpi kenapa gitu. Aku kok mimpi ya kamu pindah rumah gitu. Pindah rumah gimana? Iya, aku mimpi kamu itu pindah rumah. Rumahmu yang baru itu bawahnya itu banyak air yang mengalir, suasananya sangat sejuk, mirip Taman Sari yang ada di Jogja gitu katanya. Kalau saudara tahu ya Taman Sari itu dulu itu katanya tempat mandi para putri-putri kerajaan gitu. Nah dari situ saya merasa bahwa ternyata mimpi itu nggak cuma menghampiri saya gitu. Kalau misalkan iblis berniat untuk memakai mimpi itu untuk membuat saya murtad, ini orang yang nggak tahu apa-apa juga tentang Kristen tiba-tiba nelpon saya dan mimpi saya pindah rumah gitu. Pindah rumah di sini ya saya artikan clue sebagai pindah kepercayaan gitu kan. Nah terus setelah itu nggak lama ganti nih ibu saya mimpi. Ibu saya mimpi bahwa melihat saya menjadi kecil lagi. Jadi saya di mimpi ibu saya itu masih berusia 9 tahun. Jadi saya kembali ke badan anak kecil yang berusia 9 tahun, pakai piyama, pakai anting saya yang dulu masih kecil gitu kan, anting boneka gitu. Di mimpi itu ibu saya melihat saya tenggelam masuk ke dalam air. Nah, ketika itu ketika mau ditolong, ibu saya mau mendekat, tiba-tiba saya bangkit lagi dari air itu. Kemudian ketika saya bangkit, saya antingnya hilang, tapi saya dapat sebuah cincin. Nah, mimpi itu kan cukup bermakna ya, ada dua makna. Jadi mimpi tenggelam kemudian bangkit lagi, itu kan seperti di Alkitab bahwa itu baptis air, bahwa orang yang percaya akan dibenamkan kemudian itu seperti mati yang lama kemudian dibangkitkan dalam kehidupan yang baru seperti itu. Nah, cincin ini juga saya baca di Perjanjian Baru kisah dua anak yang terhilang ya, anak yang sulung sama anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini kan anak yang terhilang setelah menghambur-hamburkan harta bapaknya, kemudian dia kembali, bapaknya merasa sukacita, disembelihkan kambing yang paling baik, kemudian diberikan cincin. Cincin di sini juga berarti bahwa ahli waris gitu kan. Jadi saya semakin mantap ya ketika sahabat dan ibu saya yang bermimpi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk dibaptis. Waktu itu saya dikenalkan teman saya yang tadi itu punya kakak rohani di Malang. Saya kan kuliah di Malang gitu. Kebetulan kakak rohani saya ini juga berlatar belakang dari Muslim dan dia juga punya kesaksian yang luar biasa ekstrim gitu kan. Saya dikenalkan, singkat cerita, saya tidur di rumah dia. Ceritanya itu saya mau minta dibaptis gitu. Cuma ya tetap tadi saudara saya masih maju mundur gitu. Mau minta dibaptis itu tapi saya masih iya, masih enggak, masih belum mantep gitu. Jadi baru diomong di mulut saja tapi di hati saya itu saya sebenarnya belum mantep gitu. Nah, kemudian kata kakak rohani saya, nggak apa-apa, kamu doa saja. Doa ke terserah, doa sama siapalah Tuhanmu yang muslim ya boleh gitu. Nah, sampai saat itu saya masih sholat, saya belum berani ninggal sholat. Jadi saya waktu ke rumah kakak rohani saya itu yang di Malang, saya bawa mukena, saya tetap sholat. Nah, waktu itu saya sudah niat gitu kan, mau bangun sholat tahajud gitu kan. Untuk minta tanda terakhir lah intinya gitu. Bener nggak saya mau melangkah gitu. Nah, waktu itu saya setting kan saya kalau kebiasaan saya sholat tahajud itu mau mepet sekalian sholat subuh karena kalau bangun sholat tahajud dulu nih nanti terus tidur lagi nanti sholat subuhnya pasti kesiangan gitu kan. Nah waktu yang terbaik menurut kepercayaan yang dulu sholat tahajud itu sepertiga malam terakhir, jadi ya sekalian saya sholat subuh gitu. Artinya saya setting alarm itu jam 4. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba alarm saya di HP yang tadinya saya setting jam 4, jam 2 lebih seperempat lah kalau nggak salah itu sudah berbunyi padahal saya nggak merasa nyeting, saya berbunyi gitu. Terus pikir saya masih jam segini masih jauh lah mau tidur lagi, pikir saya gitu, ngantuk, memang ngantuk gitu, mau tidur lagi tapi nggak bisa tidur, seperti hati saya itu menyuruh saya untuk bangun. Akhirnya ya sudahlah apa boleh buat, saya ambil wudhu. Waktu itu ambil wudhu, saya ambil mukena, kemudian saya sholat tahajud. Ketika saya selesai sholat tahajud, hati saya itu kok malah pengen baca Alkitab gitu, bukannya Al-Quran ya, habis sholat yang saya baca itu Alkitab. Kemudian saya buka Alkitab ini acak gitu ya, langsung saya buka dapat di surat Mazmur gitu kan, kitab Mazmur. Dan alinea pertama yang saya baca itu isinya bahwa itu Tuhan bicara kepada Daud ya, mulai hari ini aku bapakmu dan engkau kuperanakkan gitu. Di situ saya nangis, saudara, nangis sejadi-jadinya. Seperti Tuhan itu mengabulkan gitu. Ketika saya minta tanda ya, meskipun sudah dapat 3 kali mimpi, saya masih kurang
yakin kurang mantap minta 3 tanda lagi dan tiga-tiganya sudah dikasih. Dan yang terakhir saya sudah tidak dilawat dari mimpi, tapi saya dalam keadaan sadar dan saya mendapatkan itu. Nangis itu saya sampai pagi, jadi saya pagi itu mata saya itu sampai sembab kayak habis dipukul orang gitu ya, masih sembab itu, bengkak. Akhirnya jadilah hari itu saya dibaptis gitu. Kemudian waktu itu kan saya kerja ya di bank. Saya kerjanya ditempatkan di kota Tuban, jadi saya nggak tinggal sama orang tua saya. Saya kerja Senin sampai Jumat, libur Sabtu Minggu. Jadi biasanya Jumat malam itu saya naik bis pulang. Nanti Minggu saya balik lagi. Berhubung saya nggak tinggal sama orang tua ya, seorang tua saya belum tahu saya dibaptis itu. Jadi ketika dibaptis itu saya masih sembunyi-sembunyi, belum punya keberanian untuk bilang kepada orang tua gitu. Kalau waktunya saya pulang di rumah, saya pura-pura sholat, pakai mukena, tapi saya nggak baca bacaan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar gitu kan, takbir, saya ngobrol sama Tuhan, ya Bapak, terima kasih hari ini saya sudah disertai di perjalanan selamat sampai rumah. Terima kasih atas berkat-Mu, diberi kesempatan berkumpul sama keluarga gitu. Sampai saya duduk tasyahud akhir sampai salam assalamualaikum gitu, isinya itu dalam hati itu saya ngobrol sama Tuhan Yesus gitu. Jadi saya pura-pura sholat. Singkat cerita itu berlangsung lama, beberapa bulan. Nah namanya orang tua ya pasti ada kerasa gitu ya, ada yang berubah sama anaknya gitu. Saya ditanya sama ayah saya, ini perasaan ayah saja atau memang ada sesuatu terjadi? Kok akhir-akhir ini saya melihat ada yang beda, kamu sholat sudah nggak sholat di masjid lagi, nggak sholat berjamaah, sholatnya sendirian, terus kok nggak pernah dengar ngaji, aneh lah pokoknya gitu. Dan pernah juga ibu saya memergoki saya baca Al-Quran itu nggak pakai kerudung gitu ya, saya pakai rambut biasa gini kan saya baca Al-Quran gitu. Akhirnya mereka mulai curiga gitu. Tapi ketika ditanya seperti itu, tetap saya belum punya keberanian. Jadi saya mengelak aja, enggak ada apa-apa saya gitu. Di saat yang bersamaan teman-teman di kantor saya itu juga sama merasakan ada yang ganjil gitu. Jadi saya pura-pura sholat itu cuma di mata orang tua saja. Waktu di kantor saya sudah nggak sholat gitu. Awal-awal mereka yang ngajak kan, nggak sholat fit gitu. Ya saya bohong gitu kan, lagi mens gitu kan, lagi dapat gitu. Lama-lama mereka ya curiga, masa mens kok tiap hari gitu kan nggak sholat. Terus saya juga punya media sosial ya, Instagram. Saya sering upload gitu kan, update story tentang kutipan ayat-ayat yang ada di Alkitab, ya nyerempet-nyerempet gitulah. Akhirnya mereka sadar gitu bahwa saya sudah mulai nggak beres di situ, saya sudah mulai pindah gitu kan. Ada juga teman saya yang menegur gitu. Cuma ya saya nggak ambil pusing gitu kan. Nah waktu itu saya juga sudah mengalami pertentangan ya di tempat kerja. Saya dikucilkan, yang biasanya makan siang itu semeja gitu. Teman-teman sudah jarang gitu kan mau makan semeja, saya makan siang sendirian. Terus juga kalau misalkan ada pertemuan kayak rapat gitu kan kami kan biasanya ya ketemu teman lama gitu, salaman gantian gitu. Nah waktu itu ada teman saya laki-laki gitu, saya tangannya sudah begini, dia begini gitu kan, tangannya nggak mau salaman gitu. Ya waktu itu saya nggak berburuk sangka ya, mungkin saya dalam hati dia masih mau memelihara wudhu gitu kan. Kalau di kepercayaan sama saya kalau lawan jenis kesenggol gitu kan wudhunya batal gitu. Pikir oh dia mau memelihara wudhu. Ternyata pas saya lihat ketika ada teman saya yang perempuan lain gitu ya salaman sama si cowok ini tadi, diterima gitu, tangannya dijabat gitu. Dari situ saya tahu bahwa oh ternyata memang menghindari gitu, nggak mau salaman saya sama saya. Mungkin merasa bahwa saya ini sudah kotor gitu kan, jijik, itu sudah nggak kafir gitu. Dan nggak cuma teman saya yang laki-laki itu ya, teman satu angkatan, teman baik saya bisa dibilang dulu waktu itu pendidikan bareng, tes bareng, waktu pendidikan juga sekamar bareng, tidur bareng, pokoknya melewati senang susah itu bersama, itu juga menjauhi saya, sudah jaga jarak lah istilahnya gitu. Ya saya waktu itu ya sedih lah secara manusia gitu. Tapi saya baca di ayat Alkitab bahwa memikul salib sangkal diri itu begitu gitu. Nah waktu itu di Tuban itu saya juga dipertemukan Tuhan ya, saya difasilitasi Tuhan, dipertemukan dengan orang tua rohani. Sepasang suami istri, bapak ibu ini, dua-duanya juga berasal dari latar belakang sama. Jadi waktu awal-awal saya Kristen itu saya dimuridkan, saya mengikuti pendalaman Alkitab gitu. Ketika saya mengalami hal-hal yang nggak mengenakan baik di keluarga ataupun di kantor, saya selalu dikuatkan sama beliau-beliau ini. Nah kemudian di rumah akhirnya suatu ketika tibalah saat orang tua saya itu sudah tahu segala sesuatunya. Ceritanya saya itu sudah punya calon suami.
Nah, calon saya ini kan memang saya kasih tahu duluan sebelum orang tua saya. Nggak taunya calon saya ini ngelaporin saya ke orang tua. Saya di sidang waktu itu ditungguin. Nah, ketika saya sudah di rumah, didudukin, akhirnya saya ngomong semuanya itu. Saya ceritakan seperti ini bahwa saya sudah mengalami mimpi-mimpi gitu. Waktu itu alasan mereka ya nggak menganggap serius mimpi itu ya kayak sama kayak saya tadi katanya itu adalah tipu muslihat iblis si jahat untuk meruntuhkan pondasi gitu bahwa untuk menggoda saya intinya gitu. Nah, mereka percaya bahwa saya masih bisa nih anak ini diajak kembali balik. Calon saya itu juga berusaha gitu ya mengajak saya di rukyah waktu itu yang pertama. Ya saya turut-turut aja gitu kan. Waktu itu saya tanya ke ibu rohani saya, gimana saya datang nggak? Datang aja nggak apa-apa, tunjukkan bahwa yakin aja di dalam dirimu ada suatu kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan kuasa-kuasa yang lain, kuasa si kiainya lah, kuasa rukyah itu. Ketika saya di rukyah yang pertama, itu saya sama calon saya itu ya nggak terjadi apa-apa gitu. Justru malah calon saya yang muntah di situ kan. Terus sudah akhirnya saya dikembalikan kepada orang tua. Nah, orang tua juga mengambil jalan yang sama waktu itu. Saya juga di rukyah di kiai kenalannya ya, yang hebat gitu, terkenal gitu. Saya di rukyah tetap nggak terjadi apa-apa. Saya tetap ke iman saya. Mereka rukyah itu pikir bahwa anak ini sedang ketempelan jin kafir, ngomongnya gitu, bahwa saya ini ya sementara aja lagi ketempelan aja, kerasukan istilahnya gitu, supaya jinnya keluar terus saya udah kembali muslim, pikir mereka gitu. Nggak mempan sampai saya ganti-ganti kiai itu sampai 5 kali, karena orang tua saya kan banyak saudara ya, dikasih tahu ini ada yang lebih hebat, kalau sini nggak mempan ada kiai lagi yang lebih hebat tinggalnya di sana di sini, sampai saya bolak-balik gonta-ganti itu. Sampai di suatu ketika ada kiai itu yang nanya ke saya, sudah dibaptis? Sudah gitu. Nah, orang tua saya di situ tuh nangis sejadi-jadinya. Ayah saya itu sampai memukul-mukul dada gitu. Saya nggak tega sebenarnya. Orang tua saya itu mengira saya ikut Tuhan Kristen, ya ikut aja dalam hati gitu kan, dalam perkataan perbuatan, tapi belum sampai dibaptis. Nggak nyangka kalau udah sampai dibaptis gitu. Nangis gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak diperlakukan dengan seperti yang ekstrim kayak dipukul atau dikasarin atau dianiaya atau diusir, enggak sama sekali. Jadi mereka tetap berbuat baik kepada saya, tetap menyayangi saya. Itulah justru yang membuat saya semakin merasa kasihan sama mereka. Merasa bahwa saya itu sudah jahat ke mereka, tapi mereka tetap mau nerima saya tetap dibaikin, tetap dianggap anak gitu. Saya hampir di situ jatuh ya, hampir mau kembali. Tapi waktu itu saya mau putar balik, nggak ngerasa damai sejahtera gitu. Saya meskipun saya membulatkan tekad mau kembali ke muslim lagi, tapi kosong dalam hati saya itu, ada kekosongan besar yang nggak bisa diisi gitu ya. Akhirnya teman-teman saya menguatkan, orang tua PA saya rohani menguatkan, akhirnya saya tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Orang tua saya nggak mau ngalah waktu itu, mereka juga mengambil jalur yang sama. Saya nggak mempan di rukyah, akhirnya saya disekolahin lagi PA juga, tapi bukan pendalaman Alkitab tapi pendalaman Al-Quran. Jadi di saat yang bersamaan, jadi seminggu itu jadwal saya itu seminggu sekali saya PA Alkitab, seminggu sekali saya PA Al-Quran gitu. Sudah beberapa kali pertemuan, orang tua saya melihat belum ada perubahan dari saya. Akhirnya mereka menyerah lah. Menyerah dalam artian, ya sudah, akhirnya mulai saya nggak diberlakukan sayang lagi. Mulailah perang dingin. Ketika saya pulang tadi seminggu sekali itu, saya nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak ditoleng, nggak dilihat sama sekali. Ya saya tawar hati ya, Bapak Ibu, diperlakukan. Maksudnya saya ada tapi diperlakukan seolah-olah saya nggak ada di situ. Sampai berbulan-bulan itu saya didiemin, perang dingin. Ketika saya ngajak ngobrol juga nggak dijawab. Jadi ya saya memang dianggap nggak ada di situ. Nggak enak loh di situ digituin tuh ya, silent treatment itu. Mending saya yang dimaki-maki atau diomong-omong itu kan lega daripada saya didiemin kayak begitu. Akhirnya waktu itu saya kan ya sudah berumur ya, waktu itu usia saya udah hampir 27 tahun. Teman-teman saya sudah pada menikah, akhirnya saya memberanikan diri, saya mau menikah gitu. Apalagi mereka tahu calon saya itu ya Kristen ya. Jadi suami saya yang sekarang itu yang dulu yang meminjami Alkitab ke saya gitu. Dia sangat sabar gitu. Dulu juga selama setahun pergumulan saya itu dia ada di titik itu nemenin saya, bantah-bantahan, berdebat sama saya, sabar sekali jawab pertanyaan saya. Setiap saya nggak ngerti ada ayat ini kok begini saya tanya gitu, sabar banget, saya cemooh. Tuhan yang nggak mampu melindungi diri sendiri lah apa sabar gitu. Nah ketika itu orang tua saya semakinlah memblok saya gitu ya. Akhirnya mereka bilang,
ya terserah kalau kamu mau nikah tetap, tapi kami nggak akan merestui gitu. Eh, ayah saya bilang, ayah anggap sudah kehilangan anak satu gitu, sudah nggak punya anak, dan ya mohon maaf kamu harus keluar dari rumah saya gitu, sudah diusir lah istilahnya gitu, nggak dianggap gitu. Nah waktu itu saya kan bingung ya digituin. Cuma ibu saya ya mungkin karena ibu itu nggak tega, ibu saya sudah memberikan restu. Cuma ya saya yang belum gitu. Akhirnya ketika pergumulan demi pergumulan saya doa, calon suami waktu itu doa, orang tua PA saya juga ikut doa. Saya dapat uh, keteguhan hati bahwa ya akhirnya saya lanjut menikah. Jadi ketika saya menikah itu mereka nggak datang, nggak ada keluarga yang datang. Satu-satunya yang datang itu cuma adik kandung saya laki-laki. Adik saya ini selisihnya cuma 2 tahun dari saya. Mungkin karena dia anak muda ya, milenial juga, jadi lebih open minded gitu. Jadi dia cuma datang sebentar, acara belum selesai juga sudah kembali pulang gitu. Nah waktu itu saya sudah putus hubungan, kan sudah dibilang jangan pulang ketika kamu sudah menikah gitu. Saya tanya sampai kapan saya dilarang pulang, ya sampai kamu balik gitu. Kami rumah ini terbuka ketika kamu sudah balik gitu. Saya setahun itu ya nggak pulang, ya nyesek gitu kan. Saya pengen banget tahu gimana kondisi orang tua saya, terutama kan ya sudah mulai sakit-sakitan gitu kan. Ibu saya punya jantung, ayah saya juga ya sakit macam-macam lah gitu. Kemudian saya hamil gitu, saya ngabari orang tua. Waktu itu ya saya mendapat sambutan hangat, cuma ya belum belum apa ya belum luas gitulah, belum santai, masih ada ketegangan. Ketika suami saya berkunjung ke situ juga waktu belum menikah ya mau minta izin menikah itu juga ya diperlakukan sinis jutek gitu ya, nggak dilihat mukanya kalau ngomong ditolak, intinya kayak gitu, si disinisin gitu. Ketika anak saya lahir, karena saya anak pertama, jadi anak saya ini kan otomatis ya cucu pertama, mereka sangat suka cita gitu. Itulah titik balik awal saya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya kembali waktu itu kembali diterima di keluarga karena berkat anak itu kan, anak kami itu. Anak saya yang pertama sekarang sudah hampir 3 tahun umurnya. Dari situ saya pulang. Waktu anak saya pertama lahir, saya pulang juga. Suami saya juga masih belum apa ya diperlakukan layaknya menantu lah. Sampai ketika Tuhan baik ya, Tuhan buka jalan. Yang tadinya kami tinggal di Jogja, kemudian di Bandung karena suami saya kerjanya pindah-pindah. Tuhan memberikan mutasi suami saya ke kota Gresik, di mana itu kota orang tua saya. Otomatis karena dalam satu kota kami jadi sering ketemu. Orang tua saya juga sering ketemu sama suami saya. Seminggu sekali lah kami main ke situ. Nah dari situ titik balik ya, dari penerimaan terhadap suami saya. Akhirnya orang tua saya melihat bahwa ternyata, oh orang Kristen ini baik ya, ternyata nggak seburuk dugaan. Kan suami saya sering menawarkan bahwa mau diantarkah ke kontrol ke rumah sakit, perlu dibantu apa, perlu dibantu ini itu. Melihat kebaikan hati suami saya, akhirnya dulu gitu yang tadinya nggak dianggap gitu ya, sampai sekarang yaitu salah satu mujizat saya ya. Yang pertama hubungan saya dipulihkan berkat anak saya itu, yang kedua itu suami saya diterima itu, bahkan nggak cuma cukup diterima, dieluk-elukan ya istilahnya gitu, sampai menjadi menantu yang baik di mata orang tua saya gitu. Jadi 2 mujizat itu saya alami gitu. Sampai sekarang saya dimutasi ke Mataram, saya baik hubungannya dengan orang tua ya, meskipun kadang-kadang masih orang tua kadang masih ya nyindir-nyindir gitu kan, bilang kayak ya kami ini sudah tua, sudah sakit-sakitan sebelum kami berpulang gitu. Alangkah bahagianya, gembiralah kalau kamu dan suamimu bersama-sama mau kembali lagi ke Muslim gitu. Ya saya senyumin aja. Jadi setiap hari itu saya bangun mesbah doa sama suami. Setiap hari saya nggak putus-putusnya mendoakan orang tua saya itu supaya Tuhan itu dengan caranya yang ajaib juga akan menyelamatkan orang tua saya. Ya saya pegang teguh itu kan janjinya di firman ya, bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu sampai sekarang hubungan saya baik dengan orang tua gitu. Dan itu sih mujizat saya, dan saya berpesan kepada saudara-saudara yang mungkin di luar sana yang mengalami pertentangan yang serupa. Saya dulu juga mengira bahwa mustahil lah saya bisa diterima lagi dengan keluarga dengan kondisi yang iman yang sudah melenceng gitu. Ternyata Tuhan bekerja, Tuhan nggak pernah nggak bekerja gitu. Bahkan Tuhan selalu gantikan, apa yang hilang itu akan selalu digantikan gitu kan. Tuhan kirim ketika kamu kehilangan orang-orang kayak seperti saya tadi, kehilangan sahabat, kehilangan teman, Tuhan ganti kok, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Tuhan juga menggantikan dengan orang tua rohani saya waktu itu. Dan apapun yang kelihatan tidak mungkin, entah itu hubungan yang sudah rusak, Tuhan itu nggak kurang cara untuk menyatukan hubungan lagi gitu. Dan caranya menjamah orang itu sangat ajaib ya. Apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah terlihat itu bisa Tuhan bekerja melalui cara-cara itu. Ya, sekian dari saya kesaksian, semoga menjadi berkat bagi
saudara-saudara semua. Oke, saya tidak berpanjang kata. Kita akan dengarkan bagaimana seseorang yang dari latar belakang iman yang berbeda, dari seorang antikris, nanti narasumber akan menceritakan bagaimana kehidupannya di masa yang lalu ya. Oke, kita sambut narasumber kita, Mbak Rizka. Shalom, Mbak Rizka. Shalom, selamat siang Bapak. Nah, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya bisa ketemu dan bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di channel Yusuf Manubulu, dan kesaksiannya Mbak Rizka akan didengarkan oleh ribuan orang, oleh banyak orang, bagaimana Tuhan Yesus yang baik yang datang dan menjamah dan mengubahkan kehidupan Mbak Rizka yang tadinya mengalami suatu gejala yang aneh, suatu penyakit yang aneh, yaitu suka kesurupan dan gangguan-gangguan yang lain ya. Tapi disinilah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dia tidak, kalau mau menolong itu dia tidak lihat dulu, sudah Kristen belum kau? Enggak. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan semua orang. Hanya banyak manusia yang bodoh, dibodohi sama setan. Sehingga mereka, wah itu manusia, lahir dari rahim manusia. Ini karena manusia sudah dibodohin sama setan. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Dan pada kesempatan ini kita semua akan mendengarkan bagaimana Mbak Rizka dari latar belakang yang berbeda, terus kemudian bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, oke. Waktu dan tempat kami berikan kepada Mbak Rizka untuk menceritakan bagaimana perjalanan imannya. Ya, dimulai dari latar belakang dulu ya, bagaimana di keyakinan sebelumnya Mbak Rizka seperti apa, dan bagaimana Mbak Rizka bisa berjumpa dan sekarang mempercayai Tuhan. Ya. Nah teman-teman, begitu Mbak Rizka percaya Tuhan, Mbak Rizka ini dikucilkan dari keluarga. Nah kita akan ikuti kesaksiannya. Oke Mbak Rizka, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Rizka. Silakan Mbak. Terima kasih Pak. Sebelumnya shalom semuanya, selamat siang. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Afriani, biasa saya dipanggil Rizka. Umur saya 27 tahun, saya berasal dari Nusa Tenggara Barat di Bima, dan kebetulan sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Saya dari keluarga Muslim, 100% Muslim. Gimana keluarga saya benar-benar orang yang taat agama semuanya, benar-benar yang nggak ada sampai yang melenceng ke keyakinan yang lain. Dan saya berasal dari keluarga yang memang benar-benar harus taat dengan agama, sholat, ngaji. Dari kecil memang benar-benar saya juga udah diajarin, dididik agama, harus ngaji, harus sholat. Kalau nggak ngaji dulu waktu itu pasti tuh dimarahin, pasti dihukum sama nenek ataupun sama ini orang tua. Saya 2023 saya ke Lombok. Di situ saya awalnya cuma mau kursus kecantikan waktu itu. Dengan berjalannya waktu, saya kursus, udah selesai juga. Dan sebelum itu juga saya mengalami hampir 3 tahunan saya mengalami penyakit non medis yang diruqyah berkali-kali, nggak mempan sama sekali, pakai obat Bima juga nggak mempan juga, cuma kayak udah kelarnya enak, nyaman, cuma sebentar, habis itu kumat lagi. Sampai pernah waktu itu saya hilang beberapa kali, kalau boleh dibilang itu ini ditutupin sama makhluk-makhluk gaib sampai nggak ditemuin di mana-mana. Itu sehari baru saya langsung pulang ke rumah. Habis itu saya tuh sampai saking bener-bener udah kalang kabut ini itu tuh saya sampai udah mau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saking saya kalau tiap hari itu saya nangis, saya teriak. Pagi hari naik matahari saya udah kesurupan, teriak-teriak. Terus sampai lari depan rumah pakai celana pendek, ini itu pun nggak pakai kerudungan. Dulu tuh saya paling anti keluar rumah kalau tanpa kerudung. Saya tuh bener-bener yang menjaga penampilan gimana seorang muslim wanita yang memang keluar rumah harus berhijab, harus pakaian sopan yang panjang gitu. Terus berjalannya waktu sempat udah capek, di posisi bener-bener capek, sampai kayak ya Allah, saya capek kayak gini terus, saya mau normal kayak waktu sebelum saya diganggu 3 tahun. Bener-bener saya digangguin
tiap hari nggak bisa tidur nyenyak sama sekali, kerjaan saya kuliah, itu hancur semua. Sampai memang yang gangguin saya, yang ingin saya itu orang samping rumah dan sama orang di kantor juga ada waktu itu. Emang nggak suka sama kayak di keluarga saya. Saya tuh orangnya bener-bener sangat lemah. Karena cepet nangis, terus beda sama adik-adik saya yang bener-bener kuat gitu, kuat kuat batinnya. Kalau saya cepet nangis, cepet tersinggung, cepet ini, jadi cepet diinin sama yang begituan. Akhirnya diruqyah berkali-kali, bener-bener nggak mempan. Pakai obat Bima bener-bener nggak mempan. Terus dibilang sama orang, banyak orang yang bilang, coba deh nikah gitu, pasti bakalan cepat sembuh. Banyak orang yang kayak begitu, kalau nikah pasti dia sembuh, udah nggak digangguin lagi. Atau enggak, keluar kota deh, nyebrang pulau, pasti nggak bakalan digangguin lagi juga gitu. Akhirnya karena udah memutuskan juga untuk resign di tempat kerja yang kemarin, akhirnya saya buat bisnis, mau bangun bisnis kecantikan, salon waktu itu. Ke Lombok lah saya. Ke Lombok di situ juga udah nggak terlalu yang saya kerasukan, udah nggak yang ini gitu kan. Memang emang bener sih ada kata orang yang kalau kita ngelewatin pulau lagi, kita nggak bakalan kayak digangguin lagi gitu. Akhirnya ke sana, ke Lombok, itu beberapa bulan bener-bener ini, terus balik lagi ke Bima, datang ke Lombok lagi itu akhir Desember itu lagi mau Natal. Di situ masih belum kenal Yesus, masih masih pakai yang bener-bener gimana seorang muslimnya banget, masih jilbaban, masih pakaian yang panjang-panjang pakaiannya. Sampai di 2023 akhir itu kita Natal doa di situ juga saya baru pertama kali ketemu Pak Lalu juga, dan ikut ibadah. Dulu tuh saya paling anti sekali, paling anti kayak nganterin adik-adik saya sekolah minggu, nganterin mereka komsel atau gimana. Dan kebetulan juga saya tinggal sama tante saya yang Nasrani. Kebetulan om saya juga dia adalah seorang gembala di sini gitu. Walaupun seorang gembala, seorang Nasrani, mereka tidak pernah yang namanya mengajarkan saya gimana, ayo masuk Kristen, tuh kamu udah ngedapetin surga loh, kamu udah diselamatkan, kamu bakalan masuk surga, kamu udah dijanjiin surga nih sama Tuhan, orang Kristen gini 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 gitu. Itu nggak ada sama sekali. Terus juga waktu mau pergi komsel ibadah komsel gitu saya nggak pernah ikut, saya mending di rumah, jaga rumah. Terus ke gereja saya juga nggak, pokoknya acara-acara Nasrani itu nggak pernah ikut selama saya ada di rumah. Sama tante saya, paling cuma di rumah aja. Kalaupun saya ikut komsel ya cuma beberapa kali, bisa dihitung di situ. Akhirnya 2023 akhir itu kita Natal di situ. Waktu itu lagi doa, khusyuk banget. Di situ saya lagi ngobrol sama adik saya di situ, ngobrol bercanda-bercanda. Tapi kok doanya mereka nih makin khusyuk, makin makin saya tuh makin ngerasa merinding, nggak enak, kuping saya bener-bener ngerasain panas. Dan kebetulan tiba-tiba di situ kebayanglah muka orang yang ngejahatin saya kemarin. Di situ langsung lah saya ditepuk sama salah satu gembala juga, dibilang dalam nama Tuhan Yesus. Di situ langsung kaget, langsung ngebrontak, kesurupan. Tapi di situ mereka makin doa, makin doa. Di situ saya juga makin mereka doa, makin saya teriak, makin saya nggak suka. Terus dipegangin sama beberapa orang tuh bener-bener nggak mempan saking saya berontaknya. Padahal badan saya kecil di situ. Akhirnya beberapa orang ngedoain, terus Pak Lalu juga langsung percikin air dalam nama Tuhan Yesus. Udah di situ langsung saya sadar gitu, sampai kayak saya meluk salah satu jemaat, saya bilang, tante saya capek, tante kalau dihantuin terus kayak gini, saya mau normal lagi gitu, saya capek kalau harus digangguin terus gitu, saya bilang. Akhirnya ketemu sama Pak Lalu, itu pertama kali saya ketemu sama Pak Lalu, terus Pak Lalu langsung bilang kayak gini sama saya, kamu anak keberapa? Kamu ini banyak mengalami kepahitan ya, gitu dibilang. Di situ tiba-tiba saya langsung nangis. Saya tipe orang yang sangat pemalu. Terus saya yang nggak suka ketemu orang banyak, saya nggak suka menceritakan kepribadian saya sama orang, entah itu mau dari keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Dulu saya benar-benar orang yang tertutup. Kalau ada masalah, saya pendam sendiri. Saya marah sama orang, ini sama keluarga saya, udah saya pendam sendiri, udah saya maafin gitu. Walaupun masih kayak ngebekas gitu.
Pak Lalu akhirnya ngomong di situ, kamu kayak banyak mengalami kepahitan ya. Di situ langsung nangis. Kok Pak Lalu tahu? Saya di situ ceritalah sama Pak Lalu sedikit nangis. Ya udah, besok lusa kamu ini ya ke gereja. Kita doain kamu di sana. Di situ sebelum dibilang ke gereja, Pak Lalu urapin saya pakai minyak urap. Di situ kayak bener-bener saya muntah, ayo muntah nggak apa-apa. Nangis di situ, nangisnya didoain juga sama Pak Lalu juga. Akhirnya keesokan harinya beberapa hari setelah itu, dari kejadian itu saya ke gereja. Itu pertama kali saya ke gereja seumur-umur saya hidup tuh. Di situ pertama kali saya ke gereja. Terus sama ini dibilang sama Pak Lalu, di situ ada kesaksian juga sama Pak Lalu, gimana Pak Lalu bilang saya punya kepahitan. Ya, saya benar-benar punya kepahitan Pak sama orang tua saya, sama keluarga saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat yang saya percaya, bahkan sama pasangan saya juga Pak, saya mempunyai kepahitan. Tapi saya udah maafin Pak, saya udah ini, tapi ya masih ngejangkal Pak. Di situ benar-benar nangis-nangisnya saya kesaksian sama Pak Lalu. Oh ya udah, akhirnya saya didoain sama Pak Lalu sama Pak Kardi waktu itu. Di situ Pak Kardi bilang sama saya, kamu mau sembuh? Iya Pak, saya mau sembuh. Tapi kamu harus percaya Tuhan, Yesus itu Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Iya Pak. Saya cuma ngomong, iya Pak, saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan gitu. Dalam hati saya tuh saya bilang, kenapa saya harus percaya sama Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sedangkan saya seorang Muslim, terus saya juga cuma percaya Yesus itu cuma nabi gitu. Ngapain saya harus percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Saya aja seorang yang Muslim, masih sholat saya masih bolong-bolong, masih belum yang ibadah saya juga masih belum 100% yang ini sekali gitu. Akhirnya saya cuma bilang, karena saya mau sembuh, saya bilang kayak gini dalam hati, Tuhan, saya percaya kamu bisa nyembuhin saya tanpa kamu melihat latar belakang saya siapa. Saya percaya kamu bisa menyembuhkan semua orang tanpa kamu melihat juga siapa yang kamu nyembuhin. Tuhan, saya mau sembuh, saya mau hidup normal lagi, dan saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya, entah dari orang tua, keluarga, sahabat, pasangan, bahkan saya mengampuni diri saya sendiri. Saya mengakui saya punya banyak dosa Tuhan, tapi di situ saya udah janji sama Tuhan, kalau saya emang udah bisa disembuhin, roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh saya ini bisa dihilangkan, dimusnahkan sama Engkau Tuhan, saya janji saya mau lebih dekat, saya mau bertaubat lah gitu. Dalam arti saya bertaubatnya itu sama keyakinan saya yang kemarin gitu. Akhirnya saya di situ diurapi, saya didoain, di situ yang nangis, yang teriak, tapi di situ nggak yang kayak kerasukan waktu beberapa tahun yang lalu. Biasanya saya kalau udah kerasukan saya joget-joget, nari-nari Bali, saya teriak, saya yang kayak mau nyanyi pujian-pujian yang kayak layaknya seorang Kristen lah gitu. Akhirnya di situ saya disembuhin, saya juga dibekam juga. Setelah itu akhirnya saya udah kayak badan saya, tubuh saya tuh ringan, enteng, saya bisa tidur nyenyak. Biasanya saya nggak yang bisa tidur sampai kayak jam 2, jam 3 tuh saya baru bisa tidur waktu itu. Akhirnya selang beberapa minggu, beberapa hari itu kenapa ya di FYP TikTok saya kok kata-kata rohani semua, terus kenapa juga pujian-pujian ini terus yang waktu saya scroll tiba-tiba tuh rohani semua gitu. Tapi di situ nggak ada yang buat saya mau masuk Nasrani waktu itu. Kebetulan juga saya seneng sama pujian rohani itu yang betapa hatiku, itu yang benar-benar menyentuh hati saya waktu itu. Kayak kata-katanya, setiap liriknya itu benar-benar mengandung makna yang benar-benar buat saya nangis sesungguh-sungguhkan sampai kayak, Tuhan, saya nggak punya apa-apa loh buat saya ini sama Tuhan gitu. Kalau emang ini pakai hidup saya Tuhan sebagai alatmu yang emang mau kamu pakai gitu. Akhirnya di situ sering sampai di videoin juga sama adik saya, sampai dikirimin ke grup gereja komselnya gitu waktu itu. Akhirnya kayak beberapa minggu itu adik sepupu saya yang pertama itu mau dibaptis sama bapaknya. Adik sepupu yang terakhir langsung bilang waktu itu, Kak, Uti, kamu hari Jumat dibaptis ya sama papa, sama Pak Lalu gitu. Dalam hati saya bilang, saya juga dong mau ikut dibaptis, tapi nggak bisa keluar waktu itu, kata-katanya nggak bisa keluar. Akhirnya setelah saya kelar mandi sekitaran jam 10, setengah 11 waktu itu, Kak, mau nggak ikut baptis juga sama Uti? Dia bilang kayak gitu. Dalam hati, kok Tuhan tahu ya apa yang saya mau, apa yang sama ini gitu. Ya Uti, saya mau gitu, saya mau dibaptis juga gitu. Akhirnya dia WA papanya, dia bilang gini, bener nggak Kariska mau dibaptis juga ini itu? Iya bener,
Terus apa? Kenapa yang membuat Kariska pengen dibaptis gitu? Apa perjanjian kamu sama Tuhan buat kamu mau masuk Nasrani? Langsung saya kasih tahu sama adik saya, sama dibaptis benar-benar dari hati saya, bukan karena siapapun, bukan karena apapun, bukan karena diiming-imingin apa gitu. Enggak, saya dari hati sendiri. Ketika manusia lain menjatuhkan saya, tapi Tuhan yang angkat saya lagi. Ketika saya kehilangan arah, Tuhan yang beri jalan. Dan ketika saya ngerasa saya udah tidak bisa diselamatkan lagi, saya tidak bisa disembuhkan lagi, tapi Tuhan sembuhkan saya. Di situ saya sambil nangis, saya ngetik itu bener-bener kayak yang Tuhan, saya mau ikut Tuhan gitu. Akhirnya malamnya saya di konseling sama om saya, dibilang Tuhan tuh kayak gini-gini. Terus ya om, saya mau. Terus juga kamu jangan mau aja, bener-bener dari hati ya. Iya om, bener-bener dari hati, kita bener-bener dari hati. Pikul salat tuh nggak mudah loh, jadi orang Kristen tuh nggak mudah loh gitu. Kamu bakalan dijauhin sama teman-teman kamu, terus musuhmu itu adalah seisi rumahmu. Ya om, di situ benar-benar ngotot mau. Saya benar-benar mau karena dari hati saya sendiri om, bukan karena siapapun. Oke, dan akhirnya besok saya dibaptis hari Jumat tanggal 19 Januari. Tapi sebelum itu, beberapa jam sebelum itu ada kejadian, saya sama orang tua saya, kita teleponan, kebetulan saya curhat sama sahabat saya malam harinya, saya mau pindah keyakinan. Akhirnya sahabat saya ke rumah pagi-pagi, dia nangis ngasih tahu sama orang tua saya. Orang tua saya telepon saya, ngomong di situ, dibilang, ngapain kamu mau masuk ini Kristen? Enggak kenapa-kenapa. Terus kenapa? Apa alasannya? Emang dari hati. Di situ nggak bilang karena apa, karena gimana gitu kan. Dari hati Pak, bener-bener dari hati. Rizka mau pindah keyakinan memang dari hati, bukan karena siapapun, bukan karena disuruh bibi atau om. Terus Rizka ngerasa nyaman Pak, ngerasa tenang gitu. Di saat kayak denger lagu pujian atau apa, saya ngerasa tenang gitu. Makanya kamu sholat Pak, Rizka sholat gitu. Rizka sholat, Rizka yasinan gitu. Rizka apa namanya, selalu istighfar, selalu ini gitu kan. Bener-bener Rizka mau dengan keyakinan Rizka sendiri, dari hati Rizka sendiri. Terus dibilang lah sama mama di situ, sama adik, bukan, palingan itu jin-jin lagi deh, iblis-iblis lagi itu yang menghasut kamu ini itu. Enggak Pak, bener-bener bukan karena iblis atau siapapun. Biasanya saya di situ kalau ngamukin sama, dikerasin sama orang tua, pasti saya ikutan keras, ikutan ngebantah gitu. Saya tipe orang yang sangat keras waktu itu. Akhirnya saat itu bener-bener ngotot. Oh ya udah, kalau kamu memang ngotot, kamu mau ini pindah keyakinan, terserah kamu. Dengan satu catatan, kamu udah bukan anak saya lagi, kamu keluar dari kakak. Itu kata papa waktu itu. Tapi di situ kayak bener-bener gak ada emosi sama papa, gak ada emosi sama mama, bener-bener ngerasain tenang, kayak gak punya masalah lagi, gak ada ngomong ngebahas apapun sama orang tua. Akhirnya setelah itu saya langsung dibaptis. Beberapa jam setelah itu saya baptis. Pas waktu lagi dibaptis pun saya didoain sama pendeta waktu itu. Saya juga berdoa. Pas waktu lagi dibaptis, saya bilang, Tuhan, ampuni saya merasa juga hidup saya salah selama ini. Saya mengampuni kedua orang tua saya, mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya, yang pernah jahatin saya. Tuhan, saya mau sembuh. Kalaupun ada roh-roh jahat yang masih menempel dalam tubuh saya ini, Tuhan, tolong hancurkan Tuhan, dan tolong kembalikanlah kepada orang yang telah mengirimnya. Kalau memang penyakit saya kemarin memang datangnya dari Engkau, yang memang untuk membuat saya ingin dekat dengan Tuhan karena mungkin saya punya banyak salah, Tuhan, saya minta maaf, saya mau bertaubat, hilangkan, sembuhkanlah Tuhan, saya bilang kayak gitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kuatan iman saya mau lebih dekat dengan Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, dan saya mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya. Di situ saya mau muntah, tapi saya tahan waktu itu karena malu kan di kolam. Akhirnya minum perjamuan, anggur perjamuan pertama kali, di situ saya muntah. Terus juga waktu itu saya dapat roti perjamuan pertama saya lupa detail kata-katanya seperti apa, tapi yang saya cuma ingat itu beberapa, berjalanlah terus atau gimana, karena kamu tuh udah ada di jalan yang benar gitu. Langsung kayak, loh, puji Tuhan gitu. Kayak saya langsung tersentuh sama kata-kata itu. Dan itu akhirnya setiap pas waktu mau pulang, perjalanan pulang, itu saya sampai masih bingung. Ini bener nggak ya? Saya udah dibaptis, bener nggak sih saya sudah pindah keyakinan gitu. Di situ kayak saya masih melihat nama baptis saya aja tuh kayak masih yang, ini apa ya maksudnya? Kebetulan nama baptis saya adalah Lisbeth, itu hatiku untuk Tuhan. Kenapa ya? Akhirnya kepikiran di situ, oh iya ya, dulu hati saya nggak ada tuh untuk Tuhan, hati saya hanya untuk orang lain, hati saya untuk
orang-orang yang nggak pernah ngasih feedback lagi ke saya, kayak bagaimana baiknya saya, tulusnya saya, tapi mereka malah nyakitin saya, mereka malah kayak yang nusuk saya dari belakang gitu. Akhirnya itu, oh iya, mungkin di kehidupan saya yang baru ini, hati saya sekarang untuk Tuhan. Akhirnya berjalannya waktu, saya ikut gereja, terus saya mulai belajar pelayanan juga. Di situ saya masih jadi singer juga waktu itu. Tapi waktu itu bulan 2 ada kejadian yang mengharuskan saya untuk kesaksian di keluarga besar saya. Orang tua saya datang ke Lombok ngejemput saya, itu karena keteledoran saya sih. Tapi saya memang bener-bener mau ngomong ke keluarga itu pas waktu lebaran tahun ini yang saya mau kesaksian sama keluarga, sama bilang kalau saya memang udah pindah keyakinan, tapi Tuhan berkehendak lain, mungkin rencana Tuhan lebih cepat gitu daripada yang saya mau lakukan. Akhirnya di situ orang tua datang sama sepupu, gini-gini cerita, enggak Pak, saya mau bener-bener mau ini gitu. Akhirnya di situ bener-bener nangis, sujud di hadapan papa, saya minta maaf. Terus saya di situ ngotot nggak mau pulang, nggak mau dibawa pulang ke Bima. Saya belum mau pulang, saya masih mau di sini, saya masih mau belajar lagi sama ini. Saya pulang ketika saya sudah siap, ketika saya sudah jadi orang. Sewaktu itu bilang, enggak, mau kamu hidup mau mati, apa pokoknya harus bawa kamu pulang. Pokoknya kamu harus kesaksian sama keluarga, gimana-gimana, itu terserah kamu gitu. Kamu mau ngotot sama keyakinan kamu, saya tetap di belakang kamu. Papa bilang kayak gitu. Walaupun di situ nadanya papa tuh bener-bener kayak marah, ibaratnya mau kayak memukul saya gitu, tapi ketahan. Karena saya juga orangnya keras juga. Akhirnya esok-esokan harinya saya pulang ke Bima, tapi saya juga masih heran pas waktu itu, di saat ada pergumulan yang luar biasa, ini bukan tentang pergumulan yang cuma secuil, tapi ini masalah besar gitu, masalah keyakinan. Ini harus ketemu dengan keluarga besar semua. Tapi puji Tuhan di situ dalam perjalanan sampai saya ketemu keluarga, saya merasa tenang. Saya nggak ada ngerasain takut sama sekali. Dulu saya adalah tipe orang yang takutan. Kalau dimarahin, saya cepat nangis. Ketemu orang banyak di sidang sama keluarga, saya pasti takut, saya pasti nangis. Tapi puji Tuhan di situ saya benar-benar tenang, damai, nggak ada yang saya benci sama kedua orang tua saya, nggak ada saya yang ini sama keluarga saya tuh nggak ada sama sekali. Nyampe Bima pun sidang 3 kali sama keluarga besar, saya ditemuin Ustadz 3 kali. Akhirnya gitu sempat cekcok sama Ustadz, kenapa kamu mau masuk agama Kristen? Emang karena dari hati, bukan karena siapapun gitu. Apa yang membuat kamu mau gitu? Ya karena saya ngerasa nyaman, terus saya ngerasa penuh kasih, saya merasa Tuhan baik sama saya, terus gimana saya disembuhkan sama Tuhan, saya bilang kayak gitu. Makanya kamu tuh sholat, kamu kurang sholat. Ya, saya sholat kok, masa iya saya harus ngasih tahu ke keluarga kalau saya sholat? Enggak kan, gitu saya bilang. Pokoknya disitu saya bener-bener yang ngoceh sama Ustadz, saya ngelawan keluarga besar saya orang-orang yang sangat taat agama, keluarga besar saya itu orang-orang yang sangat keras. Pokoknya saya itu saat itu benar-benar di kadang singa, ibarat katanya. Saya sendiri nggak ada didampingin sama orang-orang gereja ataupun apa, saya benar-benar sendiri, tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya, Tuhan jaga saya, Tuhan benar-benar penuhin kasih dalam hati saya. Di situ tatapan keluarga saya benar-benar sinis, benar-benar kayak ibaratnya mau makan, mau cakar, mau ngehantam saya waktu itu. Tapi saya benar-benar kayak yang ngotot, saya mau masuk ini, kenapa gitu, apa masalahnya? Kan sekarang udah bebas dong mau mau milih keyakinan, sudah 17 tahun ke atas loh gitu. Jadi terserah saya mau milih keyakinan yang mana gitu, yang membuat saya yakin sama Tuhan gitu. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol, cekcok, sampai saya bilang, Pak Ustadz udah selesai, saya mau pulang gitu. Udah saya pulang, saya cuma di situ salim sama nenek saya. Balik lagi ke rumah, terus kesaksian kedua sama keluarga, disidang sama keluarga lagi, sama Ustadz lagi. Waktu itu dibilang lagi, cekcok lagi saya sama Ustadz, pas lagi itu, terus saya bilang saya ngotot sama Ustadz. Kenapa? Ketika saya masuk agama lain, saya pindah keyakinan, disidang seperti saya orang yang melakukan kesalahan besar, saya berzina, saya ngerebut hak milik orang lain, saya membuat keluarga sangat malu, ini itu gitu. Kenapa ketika keluarga saya melakukan kesalahan, kenapa tidak disidang gitu? Kenapa cuma saya, sepupu-sepupu saya yang lain pas waktu melakukan kesalahan yang besar yang memaluin keluarga, kenapa nggak ada disidang gitu? Kenapa cuma saya gitu? Kenapa cuma saya yang selalu dihakimi sama kalian semua? Di situ bener-bener saya cekcok sama mama papa di situ, tante saya di situ sama Pak Ustadz ini itu. Akhirnya
cekcok, saya bilang, Pak Ustadz udah selesai sama pulang, gitu. Langsung pulang tanpa saya basa-basi lagi. Malamnya papa bilang, papa ke kamar, ini yang terakhir papa minta sama kamu, terserah kamu mau pindah keyakinan, kamu mau kayak gimana pun itu udah terserah kamu. Coba pikir-pikir lagi, gimana papa ngebesarin kamu dengan penuh kasih sayang, gimana papa sampai nyekolahin kamu juga, gimana keluarga besar itu sayang sama kamu gitu. Ayolah mikir gitu, jangan kamu pakai ego kamu. Enggak Pak, ini benar-benar murni Rizka mau sendiri, Rizka merasa nyaman, Rizka ngerasa Tuhan baik sama Rizka disembuhin sama Tuhan waktu itu. Karena di situ tuh papa ngotot, papa ini gitu. Papa mau anaknya balik lagi gitu. Tapi dengan keyakinan saya dari hati saya, enggak Pak, Rizka benar-benar mau sama keyakinan yang Rizka sekarang, mau kayak gimana pun Rizka tetap milih sama keyakinan Rizka yang sekarang. Rizka bilang kayak gitu. Akhirnya, oke terserah kamu, tapi Papa minta satu, besok terakhir apa yang Papa mau kamu lakuin gitu. Setelah itu terserah kamu, gitu. Kamu mau pergi kemanapun terserah, dan kamu udah bukan anak saya, kamu harus keluar dari rumah ini karena saya nggak mau ada orang yang murtad di rumah ini. Itu Papa bilang waktu itu. Akhirnya di situ kayak nggak ada marah sama Papa, cuma kayak diem, ya oke, iya Pak, gitu. Akhirnya Papa turun, dan di situ cuma kayak nangis, doa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, nangis yang nangis sama Tuhan gitu. Tuhan, kuatkan iman saya, Tuhan. Kalau saya benar-benar mau ngikut Tuhan sampai selama-lamanya, jamah hati kedua orang tua saya, agar mereka juga mau menerima saya, keputusan saya untuk tetap memilih Tuhan gitu. Keesokannya saya di sidang ketiga kalinya terakhir keluarga besar, terus sama Ustadz yang bakalan meruqyah saya. Di situ saya diruqyah, saya dibuka mata batinnya, dibilang sama Ustadz, udah nggak ada siapa-siapa lagi di dalam tubuhnya dia, emang ini pure kemauan dia sendiri untuk milih keyakinannya ini, nggak ada lagi kayak yang gangguan iblis yang kemarin, bener-bener pure aja. Di situ saya cuma dibuka mata batinnya, saya nangis di situ, nangisnya karena saya menceritakan gimana orang itu mau membuat hidup saya hancur, dia musuhin saya seperti ini, kenapa gitu, saya diceritain di mata batin saya gitu. Akhirnya tahu kenapa dua orang itu ngelakuin hal tersebut sama saya. Dan puji Tuhan, saya kayak bener-bener rasa nangis ya, sadar sama Tuhan, terima kasih. Karena mujizat Tuhan yang emang bener-bener udah nyembuhin saya dibebaskan dari roh-roh jahat kemarin, dan terbukti di depan semua keluarga, itu bukan karena iblis. Saya pindah keyakinan bener-bener dari hati, dan gimana Tuhan ngasih mujizat buat saya itu yang luar biasa. Akhirnya di situ Papa datang lagi ngomong sama saya dengan nada yang sangat keras waktu itu. Dia bilang, kamu kapan mau keluar dari rumah? Dengan emosinya, kamu kapan mau keluar dari rumah? Saya nggak mau lama-lama ada orang yang murtad di rumah ini. Urus semua apa yang kamu mau urus, pergi dari rumah ini. Di situ kayak yang, ya Tuhan, sabar. Di situ kayak bener-bener yang nangis, cuma nangisnya sama Tuhan, nggak pernah ada cerita ke siapapun. Dan saya juga waktu itu pas waktu lagi saya pulang di Bima, yang biasanya mungkin sama kemana aja nggak ada yang liatin, Papa nggak nungguin di depan rumah, di depan gerbang. Tapi kalau saya pulang kemana-mana, Papa selalu pasti nungguin, sama Mama nungguin. Dan juga saya nyari Tuhan waktu itu di Bima, saya ke gereja sendiri, saya gereja diam-diam sampai saya ketahuan juga. Tapi saya tetap ngotot, saya gereja, saya ikut ibadah. Dan puji Tuhannya, saya dipulihkan sama Tuhan luar biasa. Yang saya sudah benar-benar putus asa waktu itu, saya sempat doa waktu di sujud terakhir saya, waktu saya masih keyakinan sebelumnya, ya Allah, saya mau sembuh, saya mau biar saya aja Tuhan yang ngerasain sakit ini, jangan lagi keluarga saya gitu. Walaupun orang nggak suka sama keluarga saya, mereka mau jahatin saya, nggak apa-apa, jahatin saya aja Tuhan, jangan keluarga saya yang ngerasain sakit apa yang saya rasain, biar saya aja gitu. Tapi kayak saya bilang, kalau emang saya udah takdirnya udah meninggal karena penyakit ini, Tuhan nggak apa-apa, saya ikhlas, tapi jangan sampai dia ngambil keluarga saya lagi, cukup saya aja gitu. Saya bilang, sampai kayak saya sudah pasrah sampai kayak gitu, udah nggak ada yang bisa nolongin saya waktu itu. Gimana saya tiap hari saya nangis, teriak, susah tidur, saya nggak bisa kemana-mana, saya sampai kayak kemana-mana pun selalu dijaga sama teman-teman saya nggak bebas gitu. Sore mau maghrib saya
udah kumat lagi, pagi saya sudah kumat. Pokoknya saya bener-bener yang udah pasrah, di titik pasrah sampai bilang saya, papa, saya udah capek loh kayak gini. Saya udah mau hidup normal lagi, saya capek kayak nangis-nangis kayak gini terus, teriak-teriak kayak orang gila, lari-lari depan rumah, depan jalan raya, dilihatin sama tetangga, sama orang, saya capek, saya malu gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulihin saya, Tuhan hancurin penyakit yang ada di dalam tubuh saya, dan sampai sekarang udah nggak ada kayak gimana-gimana lagi dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya dipulihkan sama Tuhan. Dan selang beberapa bulan, gimana saya sudah mengenal Tuhan, saya dipercaya sama Tuhan untuk pelayanan. Tuhan, kenapa saya dipakai untuk pelayanan gitu? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu harus kayak bagaimana gitu. Awal-awal saya pelayanan, saya singer, belum kayak ngerasain gimana hadirat Tuhan, gimana Roh Kudus, gimana ini. Tapi setelah berjalannya waktu, saya benar-benar ngerasain itu semua. Saya ngerasain Roh Kudus ngebantu saya, gimana mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya kenal Tuhan, Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan sekarang saya lagi ngejalanin kuliah S2 teologi di STT Kingdom Jakarta, dan Tuhan tuh luar biasa mendekatin saya, pakai saya yang luar biasa, sampai saya bisa kenal dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Saya dikenal saya bisa mengenal Tuhan lewat pelayanan saya juga. Sekarang saya lagi pelayanan, lagi sharing firman juga di anak-anak remaja juga. Saya juga lagi belajar sharing firman sama anak-anak remaja. Dan banyak sekali mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya setelah saya mengenal Tuhan. Gimana saya disembuhkan, saya dikenalkan sama Tuhan dengan orang-orang hebat, saya dipakai Tuhan, saya ngedapatin beasiswa untuk sekolah Alkitab. Terus saya gimana bisa ngerasain gimana saya punya rasa kasih yang luar biasa, penuh kasih. Dulu saya bener-bener kayak yang punya kasih itu cuma udah sebatas kasih biasa aja. Tapi sekarang sama siapapun saya ngerasain bener-bener kasih, gimana orang mau ngakimin saya, orang menghujat saya, nggak ada saya mau ngebalas lagi buat kayak Rizky dulu yang jahat kayak gimana, yang untuk oke, aku harus balas dendam. Bener-bener saya ngerasain bener-bener kasih tuh yang kayak tidak harus kamu ngebalas itu dengan dendam lagi, dengan kejahatan lagi, tapi doain mereka, berkatin mereka lewat doa. Dan saya ngerasain ketika saya ngeberkatin orang lewat doa, musuh-musuh saya kemarin setelah saya dihakimi, saya dihujat habis-habisan sama keluarga, sama sahabat-sahabat saya, ada yang saya lihat langsung, saya dengerin langsung gimana Tuhan ngasih ujian lagi ke orang itu, ngerasain apa yang telah dihakimi ke saya, diomongin ke saya, dia ngerasain. Tapi sebenarnya nggak ini juga kayak yang Tuhan, semoga mereka yang ngelakuin yang hakimin saya, mereka tidak pernah merasakan apa yang saya rasain ketika mereka menghakimi saya. Gitu. Luar biasa, sampai hari ini saya masih diberi mujizat yang luar biasa sama Tuhan, tuh luar biasa. Sampai saya doa sama Tuhan, kayak yang saya ngedapetin beasiswa, saya sampai bisa ngerasain melayani jadi pelayan Tuhan, saya belajar jadi pelayan Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa kau pakai hidup saya sampai sejauh ini? Apa tujuannya Tuhan? Tapi kalau memang tujuan Tuhan pakai saya untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai saya, dan saya mau melakukan itu. Dan tolong kuatkan iman saya, jadikanlah saya tetap wanita yang punya rasa kasih, yang punya rasa belas kasih yang luar biasa lagi, wanita yang punya rasa sabar lagi Tuhan, dan kuatkan bau saya. Saya selalu bilang gitu sama Tuhan, puji Tuhan, sampai sejauh ini saya yakin Tuhan bawa saya sampai sejauh ini tidak untuk yang sia-sia, tapi pasti ada kado yang luar biasa yang tidak saya sangka-sangka ke depannya. Sekian kesaksian dari saya, gimana saya mengenal Tuhan dan gimana saya mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa, gimana saya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Mbak Rizka yang sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi dan kasih Tuhan yang menjangkau, mengalir di dalam kehidupan Rizka. Memang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Karena apa? Karena iblis itu akan marah. Nah, orang-orang yang dikuasai iblis pasti tidak bisa menerima. Karena iblis itu jahat, dia tidak senang kalau ada orang diselamatkan. Makanya kekristenan itu di mana-mana mendapatkan perlawanan. Di Indonesia mau bangun gereja susah. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan masuk penjara karena Injil.
karena kebenaran, termasuk saya sendiri juga, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang dikuasai iblis itu tidak suka terhadap kebenaran, tidak suka kepada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menjamah Rizka, dan apa yang terjadi, keluarganya pun akhirnya merasa dikecewakan, dan keluarganya pun juga mengambil tindakan mengusir, ya tadi sudah disaksikan, mengusir Rizka dan tidak mengizinkan lagi untuk Rizka tinggal bersama mereka karena dianggap murtad. Padahal itu hanya pemikiran karena setan membodohin pikiran manusia. Justru bertemu dengan Tuhan Yesus itu adalah keselamatan, adalah kebahagiaan, karena manusia diselamatkan. Nah, manusia bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Karena jalan ke surga itu hanya Tuhan Yesus. Karena hanya Dia kebenaran, hanya Tuhan Yesus yang punya surga. Makanya tanpa Tuhan Yesus manusia tidak bisa ke surga. Ya, luar biasa ya. Dan Mbak Rizka, saya mau bertanya sedikit. Jadi, Iya, Pak. apa yang Mbak Rizka mungkin bisa sampaikan sedikit pesan kepada keluarga atau teman yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Kira-kira apa yang Mbak Rizka ingin share kepada mereka sebagai bentuk kasih atau sebagai bentuk tanggung jawab karena kita ini bersaudara? Kira-kira apa yang Mbak Rizka mau sampaikan kepada keluarga ataupun kepada kenalan ataupun kepada teman-teman di sana? Silakan Mbak Rizka. Ya, untuk yang mungkin belum percaya sama Tuhan, belum dijamah hatinya oleh Tuhan, mungkin memang bilang kalau Yesus itu adalah cuma hanya sekedar nabi, gitu. Percuma juga kalau saya ingin bilang seperti apa, karena mereka belum punya Roh Kudus. Tapi percayalah, Tuhan itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dia tidak tidak membanding-bandingkan umatnya, mau dari kalangan apapun, dia akan tetap merangkul, dia akan tetap menyembuhkan, dan jangan pernah saling menghakimi satu sama lain, karena kita adalah anak Tuhan yang mungkin sebagian belum dijamah hatinya oleh Tuhan, tapi saya percaya satu saat kalian semua akan dijamah hatinya oleh Tuhan dan percaya akan Tuhan. Saya percaya ketika kita percaya sama Tuhan, satu orang yang percaya sama Tuhan, pasti satu keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, tetap selalu penuh kasih, terus tetap harus menyebarkan kebaikan. Ketika kalian dihakimi, ketika kalian dijahatin oleh orang, sebisa mungkin kalian harus memaafkan. Jangan pernah kalian ngerasa menyimpan dendam. Haleluya. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Luar biasa ya. Inilah ciri-ciri orang kalau berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, penuh kasih, selalu mengajarkan kebaikan. Ya, berbeda sekali dengan sebelum Mbak Rizka ketemu Tuhan Yesus. Ya, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dipenuhi dengan kebencian. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu merubah hidup manusia. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang. Ya, karena banyak manusia hidup di dalam kegelapan. Sekalipun pakai lampu yang terang di rumah, tetap saja tidak bisa melihat kegelapan, karena kegelapan yang dimaksudkan itu adalah kegelapan dari iblis, kuasa gelap, yang membuat mata manusia buta, yang membuat mata manusia tidak bisa membedakan mana istri, mana pembantu, ya, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana uang halal, mana uang haram, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana makanan, ya, yang karena diciptakan oleh Tuhan, semua makanan sebetulnya adalah halal, tapi karena manusia ditutupi kegelapan, jadi ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ada makanan yang haram, padahal itu hanya kebodohan-kebodohan yang dimasukin oleh iblis di dalam pikiran manusia. Ya, nah kalau manusia sudah berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya akan berubah.
ya teman-teman. Jadi jangan terlambat, ya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tadi Mariska juga sudah katakan, memang sekalipun dia menyaksikan betapa hebatnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, tapi kalau Roh Kudus belum menjamah hidup seseorang, tetap aja bodoh, ya, tetap aja percaya kepada ajaran setan dan dianggap itu ajaran yang membawa mereka kepada Tuhan. Enggak, teman-teman. Sebetulnya sederhana sekali untuk membedakan ajaran setan dan ajaran Tuhan yang benar. Kalau ajaran setan itu selalu mengajarkan peperangan, artinya saling menyakiti. Ajaran setan itu selalu menghalalkan darah manusia, halal darahnya, ya, orang kafir layak dibunuh. Nah, itu ajaran setan ya, teman-teman ya. Cuma manusia tidak sadar. Karena apa? Karena kalau Tuhan tidak mungkin mengajarkan manusia untuk saling membunuh. Itu hanya karena setan, karena iblis yang begitu jahat, yang masuk dalam hidup manusia, yang membuat manusia menjadi tidak terkendali. Kepengennya supaya orang lain mati, dibunuh. Cuma atas dasar katanya membela agama. Ya, hati-hati teman-teman. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya mengasihi siapapun. Ya, ada juga orang yang salah mengerti, orang pikir saya kepahitan karena di penjara. Enggak. Ya, saya justru bicara supaya saya memberitahu supaya hati-hati, ya, karena setan ini sangat jahat. Jangan sampai Anda juga tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Kembalilah kepada Tuhan yang benar, carilah, temukanlah Tuhan yang benar supaya hidupmu bisa diselamatkan. Jangan cuma berdoa terus mencari jalan yang lurus. Sudah ada, Tuhan sudah berikan jalan yang lurus, itulah Tuhan Yesus yang bisa membawa kita manusia ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya, manusia, dengarkan, siapapun Anda, hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Terima kasih buat Mariska dengan kesaksian yang luar biasa, ya. Dan bagi teman-teman yang diberkati, bagi teman-teman yang ingin mendukung Mariska juga sekarang sudah mulai aktif di dalam kesaksian-kesaksian atau memasuki dunia pelayanan. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, boleh dipersilakan dan bisa disalurkan melalui nomor rekening Mariska, nanti kami taruh di layar deskripsi ya. Oke, demikianlah kesaksian yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang hadir di dalam seorang yang dari non Kristen atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang anti, ya. Mariska ini dulu cuma bilang, oh, Nabi Isa itu manusia, sama dengan mualaf-mualaf yang tukang tipu itu, ya, selalu bilang Tuhan Yesus itu hanya manusia, ya. Padahal mereka sendiri tidak mengerti, ngaku-ngaku mualaf, padahal kalau dicek aslinya seperti siapa tuh? Ya, si Nandar, terus Kainama, itu semua latar belakangnya Islam, cuma pura-pura aja dari Kristen bilang. Mereka semua orang Islam, cuma mengaku-ngaku seolah-olah dari Kristen. Atau si Kainama itu penipu, bilangnya dari pendeta. Sejak kapan dia jadi pendeta? Dari situ saja sudah tidak benar. Bagaimana? Apa berita apa yang kalian bisa sampaikan tentang kebenaran? Gak ada. Ya, hanya Tuhan Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di situ. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya, itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya
dengan sungguh-sungguh dan takut akan Dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, "Anaknya dipangku saja ya Bu, bebas tiket." Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah." Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok
di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.